Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ranti Audira. Perkenalkan, nama saya Dahlia. Nama saya Hikmal. Perkenalkan, nama saya Ebil Maulida. Perkenalkan, nama saya Asrofa. Perkenalkan, nama saya Randy Sahlan. Yang pertama yaitu terbentuknya minyak bumi. Ada 3 teori yang menjelaskan tentang terbentuknya minyak bumi. Yang pertama yaitu teori biogenetik atau organik. Teori ini menyebutkan bahwa minyak bumi terbentuk dari jasad organik seperti tumbuhan dan hewan yang telah mati dan tertimbun oleh endapan pasir dan lumpur. Yang kedua, teori anorganik. Teori ini menjelaskan bahwa minyak bumi terbentuk karena aktivitas bakteri. Unsur seperti oksigen, belerang, dan nitrogen dari zat yang terkubur akibat aktivitas bakteri berubah menjadi minyak yang berisi hidrokarbon. Yang ketiga yaitu teori duplex. Teori ini yang sering banyak digunakan oleh kalangan luas karena teori ini menggabungkan antara teori biogenetik dan teori anorganik. Teori ini menjelaskan bahwa minyak bumi terbentuk dari organisme laut, baik hewan maupun tumbuhan. Menurut beberapa teori tersebut, minyak bumi terbentuk dari jasad renik seperti tumbuhan dan hewan yang telah mati. Jasad renik tersebut kemudian terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, maka jasad renik tersebut berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak dan gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik berubah menjadi batuan sedimen, sedangkan bintik minyak dan gas akan bergerak menuju tempat yang bertekanan rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap. Pada daerah perangkap inilah air, gas, dan minyak akan terakumulasi menjadi deposit minyak bumi. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang cara mendapatkan minyak bumi. Proses pencarian atau eksplorasi minyak dari perut bumi dilakukan oleh para ahli geologis dengan cara menggunakan pencitraan satelit dan menganalisis permukaan bebatuan. Setelah geologis melakukan serangkaian analisis dan menyatakan bahwa di lokasi tersebut ada minyak, maka tugas selanjutnya diambil alih oleh geofisika. Para ahli geofisika mempelajari sifat-sifat fisik dari lapisan tanah. Ada beberapa cara untuk melakukan pencarian minyak bumi. Yang pertama, seismologi. Peralatan ini biasanya dipakai untuk memetakan cadangan minyak yang ada di laut dan daratan. Terdiri dari penerima sinyal dan pemicu getaran. Yang kedua ada drilling and well construction. Proses ini disebut juga proses pengeboran minyak, biasanya menggunakan rig untuk melakukan pengeboran. Gunanya untuk membuat lubang di tempat yang diidentifikasi ada kemungkinan sumber minyak atau gas di tempat tersebut. Yang ketiga, well logging. Proses ini termasuk pengeboran yang paling mahal karena harus tahan pressure dan temperatur yang tinggi. Dapat juga digunakan untuk memetakan lapisan tanah. Yang keempat, ada well testing. Proses ini adalah proses di mana laporan yang diperkirakan mengandung oil atau gas ditembak dengan eksplosif. Yang kelima ada well completion. Memasang berbagai peralatan dan perlengkapan pada sumur minyak bumi yang siap melakukan produksi, berguna sebagai penyaring material pasir yang ikut terambil ketika proses well testing. Yang keenam ada production. Hasil pengeboran pada sumur produksi
akan disuling menjadi beberapa produk olahan. Pengolahan itu akan menghasilkan bahan energi pergerak seperti bensin, kerosin, minyak tanah, LPG, solar, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang fraksi minyak bumi. Yang pertama ada gas. Gas adalah hasil distilasi minyak bumi yang distilasinya paling rendah, yaitu minus 160 sampai minus 40 derajat Celcius. Dikarenakan gas itu sangat mudah menguap. Yang kedua ada nafta. Nafta adalah hasil distilasi minyak bumi pada suhu 70 sampai 140 derajat Celcius. Nafta digunakan sebagai bahan baku industri kimia seperti plastik, obat, cat, kosmetik, dan lain-lain. Yang ketiga ada bensin. Bensin adalah distilasi minyak bumi pada suhu 35 sampai 75 derajat Celcius. Yang keempat kerosin atau minyak tanah. Minyak tanah adalah hasil distilasi minyak bumi pada suhu 170 derajat Celcius dan 250 derajat Celcius. Yang kelima ada solar, adalah hasil distilasi minyak bumi pada suhu antara 200 derajat Celcius dan 350 derajat Celcius. Titik didihnya memang di suhu tersebut, sehingga ketika dipanaskan rantai hidrokarbon yang memiliki 8 sampai 21 atom itu tidak akan menguap. Yang keenam ada pelumas. Pelumas adalah hasil distilasi minyak bumi setelah aspal. Minyak bumi akan dipanaskan dengan suhu 350 derajat Celcius dan 500 derajat Celcius, sehingga senyawa hidrokarbon yang memiliki titik didih di bawah 350 derajat Celcius akan menguap, dan yang memiliki titik didih di atasnya akan membentuk oli. Yang ketujuh itu ada petroleum. Petroleum adalah hasil distilasi minyak bumi pada suhu 30 sampai 90 derajat Celcius. Minyak bumi secara hemat. Proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu yang sangat lama. Maka dari itu, minyak bumi dapat dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga harus digunakan secara hemat. Akan tetapi apabila tidak dilakukan dengan baik dan tidak dilakukan dengan hemat, minyak bumi akan cepat habis. Dan dari hitungan rasio, minyak bumi akan habis di tahun 2027. Oleh karena itu, pola perilaku konsumsi diubah sebagai berikut. Contohnya, memanfaatkan LNG dan LPG. Akan ngejelasin tentang cara menghemat minyak bumi. Untuk meminimalisirkan minyak bumi yang tak terkendali, baiknya lakukan upaya preventif untuk mencegah minyak bumi semakin langka. 1. Gunakan dengan bijak dan secukupnya. Salah satu cara menghemat minyak bumi yang bisa dilakukan dengan menggunakan minyak bumi secara bijak. Penggunaannya juga tidak boleh berlebihan. 2. Menggunakan bahan bakar alternatif. Contoh bahan bakar alternatif yang bisa digunakan adalah biogas. Biogas dihasilkan dari bahan biotik yang cara memperolehnya relatif dengan mudah dan tidak mengenal penggunaan. 3. Membuat peraturan yang tegas mengenai penggunaan gas alam. Cara menghemat minyak bumi selanjutnya yakni membuat peraturan yang jelas dan tegas mengenai penggunaan minyak bumi. 4. Menghemat penggunaan listrik. Menghemat listrik akan membantu mengatasi kelangkaan minyak bumi. Hal ini karena sebagian besar pembangkit listrik menggunakan diesel. Ini saya akan menjelaskan tentang cara peningkatan kualitas minyak bumi. Ada beberapa tahap yang menjelaskan proses pengolahan minyak bumi. Yang pertama, destilasi. Destilasi adalah proses pemisahan fraksi-fraksi dalam minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Proses destilasi biasanya dilakukan pada sebuah tanur tinggi yang kedap udara. Yang kedua yaitu cracking. Cracking adalah tahap pengolahan minyak bumi yang dilakukan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul-molekul senyawa
hidrokarbon yang lebih kecil. Yang ketiga adalah reforming. Reforming adalah proses pengubah molekul fraksi yang buruk menjadi molekul fraksi yang lebih baik, yang dilakukan dengan proses pemanasan. Yang keempat yaitu alkilasi dan polimerisasi. Alkilasi adalah tahap penambahan jumlah atom pada fraksi sehingga molekul fraksi menjadi lebih banyak dan bercabang. Dan polimerisasi adalah tahap penggabungan molekul-molekul kecil menjadi lebih besar dalam fraksi sehingga mutu dari produk akhir akan lebih meningkat. Kelima yaitu treating. Treating adalah proses pemurnian fleksi minyak bumi melalui eliminasi bahan-bahan pengotor yang terikat dalam proses pengolahan. Yang keenam adalah blending. Blending adalah tahap terakhir yang dilalui dalam proses pengolahan minyak bumi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu tentang peranan minyak bumi dalam perekonomian bangsa Indonesia. Peranan komoditas minyak bumi dan gas bumi masih dominan sebagai penghasil devisa negara dalam memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Meskipun saat ini peranan tersebut semakin menurun, namun komoditas migas tetap merupakan andalan dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Seiring dengan terus melonjaknya kebutuhan minyak bumi di dalam negeri, dalam satu dasawarsa terakhir ini menyebabkan ketergantungan terhadap impor semakin besar. Pada suatu sisi, penerimaan devisa negara akan meningkat, namun pada sisi yang lain, untuk memenuhi kebutuhan BBM domestik, pemerintah harus menambah minyak mentah sebagai bahan baku. Akibatnya, harga pokok BBM membesar dan pemerintah harus menambah subsidi untuk mencapai harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat. Persoalan ini semakin berat karena peningkatan konsumsi di dalam negeri dalam satu dasawarsa terakhir semakin tergantung pada impor. Kondisi tersebut mendorong perlu adanya pemanfaatan gas bumi. Mengingat cadangan gas bumi yang cukup besar untuk dipasarkan pada konsumen, domestik maupun internasional, sehingga memberikan alternatif sumber energi di dalam negeri. Permasalahan lain juga muncul, walaupun kemampuan produksi gas bumi sangat besar, namun karena cadangan gas bumi letaknya tersebar di seluruh Indonesia, dan cadangan-cadangan gas bumi yang besar letaknya jauh dari pusat pasar atau konsumen yakni Pulau Jawa yang memiliki cadangan yang terbatas, karena pada waktu yang lalu harga gas bumi tidak menarik bagi investor untuk bersaing dengan harga BBM yang disubsidi, sehingga investor enggan menanamkan modalnya untuk mengembangkan cadangan gas bumi pada daerah tersebut.